Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurita Putranti dari SMA Negeri 2 Pontianak, Kalimantan Barat. Sahabat rumah belajar, video pembelajaran saat ini kita akan membahas tentang fungsi logika if tunggal pada Google Spreadsheet di Android. Bimbingan TIK kelas 10 semester genap. Adapun tujuan dari pembelajaran fungsi logika if tunggal adalah 1. Peserta didik mampu memahami fungsi logika if tunggal beserta sintaks formula. 2. Peserta didik mampu mempraktikkan sintaks atau formula fungsi logika if tunggal pada aplikasi Google Spreadsheet di Android. Sahabat rumah belajar, fungsi if berguna untuk membandingkan logika lalu menampilkan satu nilai jika ekspresi logika adalah true dan hasilnya lain jika false. Operator logika yang dapat digunakan antara lain 1 sama dengan, 2 lebih kecil dari, 3 lebih besar dari, 4 lebih kecil atau sama dengan, 5 lebih besar atau sama dengan, dan 6 tidak sama dengan. Penulisan sintaks formula if tunggal yaitu sama dengan if buka kurung ekspresi logika, koma jika nilai true, koma jika nilai false, tutup kurung. Berikut penjelasan dari masing-masing sintaks. Ekspresi logika yaitu range atau sel yang berisi ekspresi untuk mewakili beberapa nilai logika yaitu true dan false. Sedangkan nilai jika true adalah nilai yang akan ditampilkan fungsi jika ekspresi logika adalah true. Sedangkan nilai jika false adalah nilai yang akan ditampilkan fungsi jika ekspresi logika adalah false. Jika nilai true dan false bertipe karakter, huruf, kata, kalimat, itu harus diapit dengan tanda petik 2. Sedangkan kalau angka diketik biasa saja. Berikut ini adalah contoh fungsi logika if tunggal. Jika nilai tes lebih besar dari 75, maka keterangan lulus. Jika kurang dari sama dengan 75, maka keterangan tidak lulus. Penjelasannya, ekspresi logika adalah nilai tes lebih dari 75. Nilai true-nya lulus dan nilai false-nya tidak lulus. Mari kita praktekkan pada aplikasi Google Spreadsheet. Siapkan aplikasi Google Spreadsheet di Android masing-masing. Di sini saya membuat spreadsheet baru berupa data sederhana. Anggap saja untuk laporan dari penilaian peserta didik baru tahun ajaran 2021. Ada data yang berupa nomor, nama, nilai tes, dan keterangan yang nantinya akan kita cari. Keterangan itu berupa lulus atau tidak lulus berdasarkan nilai tes yang telah dicapai oleh masing-masing peserta didik. Oke, di sini kita lihat nilai tes berada di kolom C, sehingga ekspresi logika kita menggunakan C di baris kelima. Pada data pertama atas nama Andi, di situ nilai di C5 kita ketik sintaksnya sama dengan if buka kurung C5 lebih besar dari 75, koma tanda petik lulus, koma tanda petik tidak lulus, tutup kurung. Akan menghasilkan berupa keterangan tidak lulus karena nilai dari tes atas nama peserta didik yang pertama 75. Karena ekspresi logika syaratnya adalah lebih dari 75 baru dinyatakan lulus. Oke, kita lanjut untuk data yang kedua. Kita tinggal ganti posisi dari sel ekspresi logika. Yang awalnya C5 kita ganti menjadi C6. Data yang ketiga kita ganti menjadi C7. Data yang keempat kita ganti menjadi C8. Dan data yang kelima atau yang terakhir kita ganti menjadi C9. Di sini kita hanya mengganti posisi dari sel nilai tes setiap peserta. Untuk nilai true dan false serta ekspresinya sudah kita tentukan sama seperti sebelumnya. Setelah selesai, didapat 2 peserta didik yang dinyatakan tidak lulus dan 3 peserta didik yang dinyatakan lulus. Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa dipahami oleh semua sahabat rumah belajar. Semoga bisa bermanfaat. Selamat belajar.
Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.